Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas nikmat, rahmat serta hidayahnya kita semua insya Allah sampai detik ini masih merasakan nikmat kesehatan, dan juga yang lebih besar dari itu semuanya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita minta kepada Allah semoga kelak di hari kiamat nanti kita menjadi bagian dari umatnya yang diakui, yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Adhika Pramudia Kirana. Saya dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan insya Allah pada video yang singkat sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat bertemakan terkait peran pemuda muslim di era globalisasi. Nah, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama, kita adalah dalam era globalisasi, dan mungkin lebih khusus lagi di revolusi industri 4.0. Nah, di era yang sangat kemudian akses informasi tersebar dengan cepat, dijangkau lintas ruang dan waktu, akses teknologi yang sangat begitu canggih mempermudah kita dalam banyak hal. Tapi tentunya sebagai seorang pemuda muslim kita jangan sampai terlena, terbawa dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memudahkan kita, terlebih lagi nilai-nilai dari barat yang kemudian jika kita tidak menyeleksinya dengan sangat baik, maka bisa mempengaruhi akidah kita, bahkan itu yang lebih parah, bisa mempengaruhi moral kita, karena tidak semua hal-hal baik ya yang ada dari dunia barat, tapi kita harus pintar-pintar untuk kemudian menyeleksi. Nah, sebagai pemuda muslim di era seperti ini, apa yang peran yang bisa kita berikan ya? Mungkin untuk saat ini, atau bahkan 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, yang proses globalisasi ini akan terus berkembang gitu, dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran kecil saja, tentunya yang mendasari sebelum kita sebagai seorang pemuda muslim ini berperan, kita harus menyiapkan diri kita terlebih dahulu. Nah, hal yang paling prinsipil yang harus kita siapkan sebagai seorang muslim, khususnya seorang pemuda, di mana pemuda itu adalah masa-masa seseorang mencari jati diri. Nah, tentunya yang berperan penting di sini adalah fondasi keimanan. Nah, akidah itu menjadi satu hal yang asasi untuk kemudian kita kuatkan di masa sebagai seorang pemuda, supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih jauh dengan dasar-dasar keislaman yang sudah kuat. Nah, ada satu dalil yang menarik yang barangkali kita sudah sering dengar dalam Quran surat Al-Kahfi di ayat yang ke-13, itu kalau di mushaf di halaman sebelah kiri, posisinya di pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nah, sesungguhnya mereka itu adalah anak muda yang beriman kepada Allah, lalu Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Ini suatu yang menarik ya, dan ini kemudian bisa kita kaitkan dengan ayat yang lain dalam Quran surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk langit dan bumi itu bertakwa pada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan sangat banyak itu ya dari langit dan bumi. Nah, fondasi utama yang kemudian manakala kita sebagai seorang pemuda ingin berhasil dalam memberikan peran, ingin memberikan satu kontribusi yang besar di era globalisasi ini, yang kemudian bisa bermanfaat untuk kaum muslimin secara luas gitu, atau bahkan Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus mendasarinya dahulu dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak sekali dalam sejarah tokoh-tokoh hebat yang kemudian memberikan kontribusi besar bagi umat Islam gitu. Mereka mendasarinya dengan keimanan dan ketakwaan. Sebutlah nama Muhammad Al-Fatih, sebutlah nama lagi tokoh-tokoh hebat Salahuddin Al-Ayyubi gitu, Zaid bin Haritsah, tokoh-tokoh jajaran pemuda dalam circle-nya Nabi itu. Mereka pemuda-pemuda yang hebat-hebatnya luar biasa. Itu mereka ahli di bidang mereka masing-masing dan memberikan kontribusi. Nah, itu bisa kita terapkan sebagai kita pemuda di era globalisasi ini untuk kemudian bisa memberikan peran yang sebaik-baiknya, seefektif-efektifnya, dan seoptimal-optimalnya. Jadi yang pertama adalah manakala ingin memberikan peran, akidah diperbaiki dulu. Ketakwaan dan keimanan itu penting. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan plot, tempat, arah yang menjadi tujuan kita, bidang yang akan menjadi konsentrasi kita, profesionalitas kita akan kita arahkan ke sana. Kita tentukan, cari minat bakat kita. Barangkali ada yang berminat di bidang kedokteran, ada yang berminat di bidang engineering, teknik gitu ya, atau kemudian ekonomi, ada kemudian di bidang linguistik,
banyak sekali bidang-bidang yang tersebar itu ya, jurusan-jurusan lah kalau kita sebut. Nah, tekatkan dalam hati kita untuk kemudian aku mau fokus di bidang ini, dan kemudian aku akan menjadi expert, menjadi pakar di bidang ini untuk berkontribusi sebagai seorang pemuda muslim di era globalisasi ini, baik itu kemudian untuk membangun bangsa dan negara ataupun juga untuk kemudian memajukan dan menaikkan marwah atau martabatnya kaum muslimin. Maka masya Allah sekali, itu tujuan yang harus kita jadikan mindset dalam diri kita dan kita tularkan juga pada teman-teman di sekitar kita. Nah, ada satu dalil umum yang bisa mendasari poin kedua ini. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya kurang lebih Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah atas apa, untuk meraih apa yang bermanfaat untuk kita. Minta tolong pada Allah. Nah, ini yang penting. Ketika kita berikhtiar, bersemangat untuk kemudian menjadi pemuda yang berkontribusi di era globalisasi ini dalam bidang yang kita minati, jangan lupa juga untuk kemudian selalu meminta tolong pada Allah agar kita senantiasa dimudahkan, senantiasa diberkahi dalam kemudian proses belajar dan juga proses untuk berkarya dan berkontribusi gitu. Dan kemudian yang terakhir, wala ta'jiz, jangan malas, jangan putus asa. Namanya sebagai seorang pemuda itu mungkin belum banyak asam garam ya, belum banyak pengalamannya seperti orang-orang tua, tapi justru masa-masa inilah yang akan menguatkan mental, yang akan kemudian menempa keteguhan prinsip kita, menempa kemudian kegigihan kita dalam mencapai cita-cita. Dan yang paling penting juga, sebagai seorang muslim itu pandangannya, mindsetnya itu harus luas. Jangan egois memikirkan diri sendiri saja gitu. Tapi juga harus bagaimana ibarat kata menjadi sebuah mata air yang bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar dan memberikan kontribusi di era globalisasi. Itu ada satu hadis yang berlaku di setiap zaman. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Tentunya dari keimanan dulu, kemudian menjadi sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat. Nah, jadi bermanfaat inilah bagi kita seorang pemuda muslim, masa-masa emas dalam kehidupan ini, yang bahkan kelak di hari kiamat kita akan ditanya tentang masa muda kita, maka akan dihabiskan untuk apa masa muda kita? Berkontribusi, itulah masya Allah sekali ya, seorang pemuda yang kemudian punya visi jauh ke depan untuk kemudian memberikan kontribusi, apalagi di era globalisasi yang barangkali banyak pemuda yang kemudian sekarang sikapnya mungkin apatis terhadap lingkungan gitu ya, tidak mau tahu, hanya mikirin dirinya sendiri aja gitu, yang penting dia enak gitu tanpa peduli lingkungan di sekitar. Ya maka jangan sampai kita seperti itu. Pikirkan bidang apa yang akan kita tekuni, dan dalil-dalil tadi yang sudah saya bawakan insya Allah itu sudah cukup untuk kemudian menguatkan fondasi kita, menguatkan tekad kita untuk bisa memberikan kontribusi di era globalisasi ini. Khususnya kemudian dalam bidang teknologi kita harus bisa mandiri sebagai umat Islam agar kita bisa banyak lebih jauh lagi menjangkau, menyokong dakwah-dakwah Islam sampai ke seluruh dunia untuk kemudian menjadikan umat Islam sebagai mercusuarnya dunia lagi seperti zaman-zaman keemasan dahulu, zaman-zaman keemasan ilmu pengetahuan seperti Umayyah dan Abbasiyah. Itu tentunya kita mengharapkan kebangkitan seperti itu lagi. Dan oleh karena itu sebagai penutup, saya pesankan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya menonton ini, jadilah kalian pemuda yang bervisi Islam, yang pandangannya jauh ke depan, yang hebat di bidang imtak, iman dan takwa, berkualitas imtaknya, dan juga menjadi pakar di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, maka itu asalnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.